Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kerja atau wirausaha. Ini materi dari bab pendidikan kewirausahaan yang akan saya bongkar, yang akan saya presentasikan. Tulisannya Dr. Mursyidin sama Dr. Arifin. Jadi kalau teman-teman ada yang pengen baca literaturnya langsung, boleh langsung aja cari bukunya. Pendidikan kewirausahaan, tulisannya Dr. Mursyidin dan Dr. Arifin. Di pengenalan awal yang perlu dipahami adalah konsep dari kerja atau wirausaha. Konsep ini sebenarnya bisa diperluas. Maksudnya ketika kita berbicara mengenai cara menjemput rezeki, cara mendapatkan uang, sebenarnya bukan sekedar kerja atau wirausaha. Kalau kita mengacu kepada cash flow kuadran dari Robert Kiyosaki, ketika bekerja diterjemahkan sebagai employee, wirausaha diterjemahkan dapat menjadi self-employee, jadi kerja, mendirikan perusahaan namun ikut bekerja di dalamnya, konsultan ataupun pengacara misalkan. Kan kantornya didirikan sendiri tapi dia dapat menjadi advokat juga di perusahaannya tersebut. Lebih luas, konsep wirausaha ini dapat juga menjadi owner. Jadi kan sudah ada 3 kuadran katakan. Satu lagi ada investor. Itu secara luas pengembangan konsep dasarnya, tapi jelas kita akan mengerucut kepada pembahasan dari buku yang tadi saya sebutkan. Kita akan paham yang pertama mengenai filosofi dari kewirausahaan dulu. Konsep pertama yang dipahami bahwa ternyata orang-orang yang ingin menjadi pekerja, anggaplah menjadi CPNS atau melamar CPNS, itu banyak banget. Misal saja ini kan pada tahun 2019, kalau kita mau update ketika rekaman ini dibuat pada tahun 2021, saya ambil contoh misalnya ada tujuan CPNS untuk Departemen Luar Negeri. Itu saya baca kemarin di internet tuh rasanya itu ada 40.000 pelamar, lalu diterima 80. Nah, artinya kan perbandingan cukup banyak. Banyak orang-orang yang ingin menjadi pekerja, ingin bekerja. Saya tegaskan tidak ada salah dan benar apakah untuk menjadi bekerja ataupun wirausaha. Namun masing-masing pahami semua sudutnya, pahami sisinya, agar dimanapun berada tetap optimal. Ya kan, pilihannya bekerja, usaha. Konsep dari bahasan dari ini. Yang perlu dipahami pertama, ketika kita bekerja, gaji itu pada umumnya akan menjadi full pada minggu pertama. Anggaplah 1 bulan 4 minggu. 3 minggu berikutnya dikatakan tanda kutip sekarat. Itu yang pertama konsepnya. Karena bisa digunakan untuk banyak keperluan. Bayar cicilan kah? Bukan demo kredit. Pengeluaran tetap kah? Belanja. Banyak pengeluaran poinnya. Ketika bekerja, potensi untuk di PHK selalu ada kemungkinan itu. Itu beberapa sudut pandang dari PHK. Lalu bagaimana dengan wirausaha atau usaha di sini? Secara penghasilan tidak pasti per bulannya. Keberhasilan untuk usaha bisa berhasil, bisa gagal. Penghasilan pun bisa kecil. Nah, tapi juga bisa besar atau jauh lebih besar katakanlah. Jika dibandingkan kerjaan bulanan. Sudut pandang umumnya demikian. Bila mau dibuat menjadi matriks ataupun menjadi tabel, nih perbandingannya. Tentang kebebasan waktunya. Oke. Kepastian mendapatkan gaji. Tentang tantangannya. Karena kan ketika bekerja, tantangan risikonya relatif lebih rendah dengan peluang penghasilan yang relatif kecil. Saya katakan relatif di sini ya. Karena secara umum nggak bisa khususkan juga gitu maksudnya, bisa diterapkan pada berbagai situasi. Mengapa bila usaha dikatakan tantangan yang lebih besar, namun juga peluang keberhasilan lebih besar? Ya,
Pada banyak hal, wirausaha anggaplah memunculkan brand baru, produk baru. Menjadi sebuah tantangan gimana orang mengenal dari produk yang menjadi brandnya. Bahkan yang disebut secara garis besar tantangan lebih besar. Bagaimana jenjang karirnya ketika bekerja kan bertahapnya naik. Sedangkan ketika wirausaha, jelas mau dapat lebih ya kerja lebih, katakanlah usahanya lebih. Makanya dikatakan di sini peluang mengendalikan nasib sendiri lebih besar. Gajinya ketika bekerja nanjak, tapi ketika mendekati pensiun akan turun perlahan. Sedangkan ketika wirausaha, peluang pendapatan keuntungannya naik dengan investasi. Ketika Anda sudah membaca dari poin nomor 5 ini, ketika berbicara, langsung ya apakah banting setir menjadi wirausaha? Hati-hati, nggak terburu-buru dulu. Modal berusaha jelas bisa didapatkan dari tabungan ketika bekerja untuk nanti ketika mendekati masa-masa pensiun. Bekerja ketika sebagai status pekerja kan untuk orang lain dan tidak bisa diwariskan. Wirausaha, usaha yang diri sendiri bisa diwariskan juga. Ketika bekerja bisa jadi ada orang yang digantikan sama kita. Bila wirausaha, sudut pandangnya, konsepnya ada yang lapangan kerja untuk orang lain. Nah, ini juga yang menarik. Di dunia kerja, kadang-kadang orang berkata, aduh, cari kerjaan susah, gitu. Sebenarnya ketika saya memahami konsep atau latar belakang dari perusahaan, ada rekan yang pemilik perusahaan, gitu, dan selanjutnya. Ternyata perusahaan juga susah untuk mengaku susah mendapatkan sumber daya manusia, gitu. Kan ini kontras ya maksudnya. Maksudnya ketika pekerja sulit dapat kerja, kenapa perusahaan susah juga dapat pekerja? Kan harusnya enggak gitu. Dan ternyata di sudut pandang perusahaan ini sulit mendapatkan kerja yang sesuai kualitasnya. Di sisi lain berarti ada fakta bahwa SDM yang tersedia dianggap kurang qualified. Nah, ini kan perlu dikaji lagi apa yang terjadi. Mengapa bisa demikian? Aturannya lebih fleksibel wirausaha, pekerja ada yang ketat. Ketika bekerja syarat pendidikan tinggi. Hari kemarin saja saya membaca ada lowongan di bank dengan syaratnya ada yang sampai 1 S2. Jadi untuk lulusan yang setara SMA, SMK ya itu betul naik dulu stratanya. Bila usaha pendidikan nomor sekian, karena bagaimana untuk mau bekerja bahkan pengalaman itu lebih utama. Dikatakan tanggung jawab tersebar seluruh pegawai sesuai dengan divisinya. Tanggung jawab terpusat pada pemilik usaha. Mengapa dikatakan di sini terpusat pada pemilik usaha? Walaupun ketika usaha ya jelas tanggung jawab bisa delegasikan juga kepada bawahannya. Maksudnya gini, kan yang namanya usaha ini ketika udah usaha, konsep-konsep yang sebagai kan gimana kepalanya nih konsep. Ketika tidak bisa delegasikan dengan baik, ya maka kesalahan besarnya akan ada di pemilik. Ketika dikatakan tanggung jawab tersebar ke seluruh pegawai, konsepnya ini sudah ada struktur yang lebih rapi, organisasi yang rapi, jadi tinggal menjalani. Gitu maksudnya. Katakan satu pintu rezeki ya bulanan itu. Kalau misalnya rezeki didefinisikan sebagai uang di sini. Sedangkan dalam usaha ada kemungkinan diperoleh dari banyak, misal dari kemitraan, dapat sponsorship, kerjasama, gitu. Banyak hal, banyak potensi dengan banyak relasi di sini. Ketika bekerja ada persaingan, bisa jadi ada potensi gesekan dengan teman kantor. Nah, seyogianya dalam usaha bersaing meningkatkan pelayanan. Memang bisa jadi ada argumentasi, tapi kan usaha bisa juga ada yang membuat black campaign dan sebagainya. Betul, itu terjadi. Makanya sudut pandang dari penulis di sini, yuk ketika usaha yang perlu dilakukan ya pelayanan aja ditingkatin sehingga orang memilih ke sana. Yang lucu di sini katakan bahwa ketika ada pekerja yang kaya cenderung dicurigai, kok bisa karena kan gaji bulanan segitu dan selanjutnya. Kecurigaan bisa jadi, padahal yang terjadi adalah kan kecurigaan saja, bonus-bonus dari kinerja yang baik. Ya, kecurigaan ada aja. Manusia yang berpikir demikian. Sebaliknya, ketika ada kesuksesan atau kekayaan di sini, pada usaha, kecenderungannya dihargai, dibanggakan. Kuota pegawai, ini saya sudah cerita juga di awalnya.
Bagaimana ada pelamar yang melamar, namun diterimanya berapa. Ketika bekerja, terbuka jauh. Yang terpenting adalah bagaimana untuk mengembangkan kemampuannya diri sendiri. Beberapa kan subbab ini kan banyaknya pilihan untuk menjadi pekerja disebabkan oleh beberapa hal berikut, atau dalam arti lain mengapa orang-orang menjadi sulit berwirausaha. Nah, konsepnya nggak berani ambil resiko. Dikatakan mindsetnya modal usahanya hanya cukup hanya uang saja, padahal selarasnya yang pernah saya alami ketika melakukan usaha bisa jadi bukan hanya uang, tapi juga skill, pengalaman. Itu bisa jadi alat negosiasi untuk berada dari sebuah tim. Menganggap bahwa nggak punya bakat dagang atau menjual, ini juga menarik bagi untuk dibahas. Kayaknya manusia ini punya bakat dagang tawar-menawar yang kuat. Kenapa saya bilang itu? Kadang sama Tuhan aja tawar-menawar. Ya Tuhan, saya melakukan ibadah ini, tapi tolong kabulkan doa ini. Pernah mengalami peristiwa kehidupan kayak gitu. Semakin tinggi tawarannya, ingin dapatkannya, nanti saya akan ibadah lebih rajin. Nah, itu kan kontras, seolah-olah manusia seperti punya bakat berdagang dan bernegosiasi. Nah, kembali ke konsep di sini, wirausaha itu bukan sekedar dagang atau jualan, tapi kemauan untuk menciptakan nilai tambah dari produk ataupun jasa ini. Dipelajari, bisa dipelajari. Orang merasa nggak punya wawasan, nggak punya keterampilan usaha, ya dibiasakan, dipelajari. Katakan sih 8 jam berlari, terlepas dari 8 jam, saya pernah membaca sebuah rumus bahwa ketika orang ingin mahir dalam sebuah hal, maka perlu dilalui dulu 10.000 jam untuk berada di hal tersebut. Misalnya ketika saya sebagai seorang dosen, saya dapat menjadi dosen yang baik dengan berbagai penilaiannya ketika saya sudah melalui 10.000 jam itu, karena banyak pelajaran yang bisa diambil di situ. Quotes waktu 10.000 jam. Tidak kuat bekerja keras katanya ketika menjadi pengusaha. Ya, bekerja keras bagi saya kan di semua bidang cara untuk menjemput rezeki itu selalu ada. Employee, self-employed, investor, owner, itu tetap ada saja. Tinggal ya mau di mana yang bidang yang disukainya. Dikatakan malu atau takut oleh ejekan orang lain. Mendapatkan pendapatan dengan cara yang halal, kenapa mesti malu? Menjadi unik. Baik, iya, dari sudut pandang saya mungkin preferensi orang ketika mengalami bisa menjadi berbeda-beda, tapi poinnya saya sarankan ketika kita mendapatkan suatu hal, pendapatan dengan cara yang halal, kenapa mesti malu? Saya dikatakan berwirausaha itu melelahkan, ya. Ketika lelah ya rehat dulu ya, mulai lagi, jalan lagi. Karena selarasnya manusia mengeluarkan energi, kalau mau dibahas, ketika energinya mulai habis ya recovery dulu, nanti maju lagi. Poin untuk pause dan maju lagi itu menjadi penting daripada berdiri dan tak melakukan apa-apa. Oke? Itu bab pembuka tentang kewirausahaan. Saya Romi pamit. Wassalamualaikum.